Pada tahun 1572, penyihir jahat bernama Mother Melkin telah disegel di bawah tanah oleh Gregory, seorang satria pemburu sihir terakhir dari Orde Satria Tua bernama The Falcons yang bertugas melindungi umat manusia dari serangan supranatural. Tapi setelah sekian tahun berlalu, sayangnya Melkin berhasil kabur dari segelnya berkat kekuatan gerhana bulan total atau Blood Moon. Dan inilah anak ajaib, bukan dong, anak ketujuh. The rise of the blood. Murid Gregory bernama William mendatangi gurunya di bar dan mengingatkan suara lonceng darurat yang dari tadi berbunyi karena ada anak kecil di gereja yang butuh bantuannya. Tapi Gregory nggak respon sama sekali lur, karena ternyata dia lagi kobam berat. Sampai akhirnya seorang pria menegurnya agar segera menolong bocil tersebut. Karena Gregory tetap nggak peduli, pria ini pun langsung menyerangnya. Loh, kasih tahu Pak Greg. Beg of you, do not do this. Why did you not tell me the bells are ringing? Setelah sadar dari maboknya, Gregory pun bergegas pergi ke gereja tersebut bersama William dan memilih senjata yang tepat dari perlengkapan di kereta kudanya. Di dalam gereja, terlihat bocil yang telah dirantai dan terus memberontak nggak selesai-selesai dari semalam. Lalu betapa terkejutnya Gregory ketika bocil tersebut mengatakan, Hold me there forever. Must know when you put me in that hole. Save her. Nothing else would. It is really you. Did you miss me? ternyata yang merasuki bocil tadi adalah Mother Melkin. Gregory pun hanya terdiam melihat penyihir yang telah disegelnya bertahun-tahun lalu telah bangkit kembali. William yang didekati oleh Melkin sempat terhipnotis. Untungnya Gregory menyadarkan William agar tidak terpesona dengannya, karena itu hanya membuat Melkin menjadi lebih kuat. Setelah ada kesempatan, Gregory pun menyuruh William untuk mengaktifkan perangkapnya. Dan yang terjadi, alhamdulillahnya jaring perak milik Gregory sangat ampuh untuk melemahkan Melkin dan dia akan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Tapi tiba-tiba setelah itu Melkin pun pergi ke kastilnya di Gunung Pendel dan bertemu dengan adiknya yaitu Bonnie. Bonnie mengatakan jika Gregory selalu memburu kaum penyihir dan mereka hanya bisa bersembunyi di kastil tersebut. Bonnie juga telah mengutus anaknya sebagai mata-mata Gregory. Melkin pun langsung menyembuhkan luka Bonnie tanpa perlu memakai skincare dan mengembalikan kehidupan di kastil tersebut dengan kekuatan magisnya. You needn't fear Gregory any longer. Di lain tempat, seorang remaja laki-laki bernama Tom Ward tinggal bersama keluarganya di sebuah peternakan di hutan. Sebagai ABG yang haus akan petualangan, Tom bercita-cita merubah nasibnya dengan merantau mencari rutinitas lain. Usut punya usut, sejak kecil badan Tom sering gemetaran dan muncul penglihatan tentang masa depan. Kali ini dia melihat Gregory yang naik perahu, Melkin dan juga seorang wanita misterius. Tom pun langsung ditenangkan oleh ibunya yang bernama Mem, dan tak lama kemudian datanglah Gregory yang menggunakan perahu, persis seperti di penglihatannya, di mana dia mencari anak ketujuh dari generasi ketujuh yang tak lain tak bukan adalah Tom. Sebagai ibu kandung, Mem pun khawatir dengan anaknya karena dia tahu Gregory adalah satria pemburu sihir yang sedang mencari murid baru. Itu artinya Mem juga tahu telah terjadi sesuatu dengan murid yang sebelumnya. Meskipun begitu, Tom sangat yakin jika memang inilah takdirnya karena Gregory selalu muncul di penglihatannya selama ini. Setelah ibunya memberikan liontin merah miliknya kepada Tom dan Gregory memberikan sejumlah uang ke keluarganya, Tom pun akhirnya pergi bersama Gregory untuk belajar sebagai muridnya. Wear it. Always. All you ever need is inside you. Keep him safe! That is a vow I cannot.
Sesampainya di sebuah kota, Gregory dan Tom membeli bekal dulu untuk perjalanan. Tom diperintahkan untuk mencari tepung, garam, roiko, sirup marjan, dan juga disuruh betulin sepatu. Sedangkan Gregory santai-santai pergi ke bar buat beli alkohol. Baru mau beli-beli, Tom melihat seorang wanita cuantik bernama Alice yang persis seperti di penglihatannya. Dan saat itu dia akan dibakar warga karena diduga seorang penyihir. Tom pun langsung menyelamatkannya dari para warga dengan mengatakan jika Tom adalah murid Gregory yang akan segera mengeksekusi Alice. Jelas mereka semua langsung percaya karena Gregory adalah satria pemburu tersohor di sana, ya kan? Alih-alih membawanya ke Gregory, Tom malah melepaskannya begitu saja karena dia tertarik dengan Alice. Sebelum pergi, Alice meminta Tom agar tidak memberitahu ke Gregory tentang pertemuan mereka berdua. Just close your eyes. Setelah itu, Alice pun pergi ke Gunung Pendel karena ternyata dia adalah anak dari Bonnie yang diminta memata-matai Gregory. Beneran penyihir ternyata, ya kan? Alice pun terkejut melihat kondisi kastil yang sudah berubah. Juga wujud ibunya Bonnie yang kembali normal karena sudah diperbaiki dengan sihir saktinya Melkin. Sambil memakan kue topping belatung, Melkin berencana membangkitkan kejayaan kaum penyihir dengan kekuatan gerhana bulan merah yang bisa membuat mereka jauh lebih kuat. Your queen has returned. And as it grows stronger, so do all of us. Soon the blood moon will be full. Perjalanan ke Gunung Pendel pun dilanjutkan kembali. Sekarang mereka harus melewati hutan yang dipenuhi oleh setan rendahan bernama Ges. Gregory pun menjelaskan tugas seorang satria pemburu sihir, yaitu mengurus makhluk kegelapan seperti Ges jika mengganggu. Dan yang paling berbahaya adalah mengurung atau membunuh penyihir jahat. Gregory juga mengatakan jika murid sebelumnya William adalah muridnya yang terbaik. Tapi naas dia harus terbunuh di tangan sang ratu penyihir Mother Melkin. Mendengar nama ratu penyihir tersebut, Tom pun terkejut karena ternyata nama itu bukan sekedar legenda belaka. Lalu tiba-tiba gemetaran Tom kembali kambuh dan dia mendapatkan penglihatan. Setelah sadar, Tom sudah berada di perahu bersama Gregory dan juga temannya yang setia bernama Tas. Tom pun memberitahu soal kemampuannya yang bisa mengetahui masa depan dari penglihatannya. Dan menurut Gregory, kemampuan itu mungkin saja bisa berguna. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Gregory yang dipenuhi alat membuat senjata. Berbagai macam pedang dan tombak, juga banyak rak-rak buku. Di sana Tom melihat permadani bergambar para pasukan Satria Falcon. Dan dia teringat ramalan tentang kekuatan Orde Satria tersebut yang hanya akan diwariskan ke putra ketujuh dari generasi ketujuh. Gregory pun mengatakan jika satria lainnya telah mati dalam peperangan besar melawan kaum penyihir yang terakhir dan sekarang hanya menyisakan Gregory seorang. Gregory juga menjelaskan jika Tom akan dilatih kurang dari 1 minggu, tidak seperti murid-murid sebelumnya yang sampai 10 tahun lur, karena sebentar lagi akan terjadi fenomena 100 tahun sekali, yaitu Blood Moon yang akan memperkuat sisa-sisa kaum penyihir. Maka dari itu mereka harus segera membunuh Mother Melkin sebelum Blood Moon terjadi. Lalu saat Tom akan tidur, dia terbangun karena mendengar suara minta tolong dari kejauhan yang ternyata berasal dari ruangan berisi baju sirah besi. Lalu saat Tom akan kembali ke kamarnya, told to stay in your chamber. Untungnya Cak Gregory datang menolong tepat waktu dan Tom pun dipinjamkan tongkat terkuat yang pernah ada, yaitu tongkat Rowan yang dibuat oleh Satria Falcon pertama. Jika Tom mampu menguasainya, maka dia bisa menguasai senjata jenis apapun. Gregory pun langsung berduel menggunakan tongkat biasa dan jelas Tom kalah telak karena belum terlatih, meskipun memakai tongkat sakti sekalipun. Karena merasa diremehkan, Tom pun melemparkan pedang yang hampir menusuk endasnya Gregory dan meminta Gregory segera mengajarinya agar bisa melawan kaum penyihir. Please, teach me. Gregory pun langsung mulai melatih Tom, mulai dari sesimpel lempar-lempar pisau sampai belajar ramuan-ramuan dan juga mengenal pasukan-pasukan elit kaum penyihir. Ada Sarakin dengan wujud citanya, Virahadra si Raja Pedang, Strik sang Panglima Perang, dan juga Radu tangan kanan dari Melkin yang memiliki prajurit pembunuh.
Melihat Malkin yang begitu kejam dengan bawahannya, Alice pun merasa Malkin akan membahayakan nyawanya dan ibunya. Namun Bonnie tidak ada pilihan lain selain mengikuti Malkin, karena bagaimanapun Malkin telah berjasa bagi dirinya dan juga kastil tersebut. Bonnie pun meminta Alice untuk menerima takdirnya dengan ikhlas dan terus melanjutkan tugasnya memata-matai Gregory. Meskipun begitu, sebagai seorang ibu, Bonnie berjanji akan tetap melindungi Alice jika Malkin membahayakan nyawa anaknya. Di tengah perjalanan ke Gunung Pendle, Tom berkemah di hutan bersama Gregory dan Tys. Saat semua tertidur lelap, tiba-tiba Tom terbangun karena mendengar suara dari tengah danau. Ternyata Mbak Alice sedang berenang di sana, dan ketika Tom membantunya naik ke daratan, tiba-tiba muncul cahaya biru yang menyakitkan dari tangan mereka. Menurut ramalan, sebuah cahaya biru akan muncul ketika seorang penyihir menyentuh seseorang yang dia inginkan. Mendengar itu, Tom akhirnya yakin jika Alice benar-benar seorang penyihir dan berpikiran dia adalah mata-mata. Alice pun mengatakan jika tidak semua penyihir jahat seperti yang dikatakan Gregory. Dan tanpa berkelit, Alice mengakui jika dirinya memang mata-mata. Demi menyelamatkan kaumnya yang tidak sepenuhnya jahat, mereka pun terus mengobrol semakin intim sampai akhirnya lagi-lagi Alice menghilang. Keesokan paginya, mereka didatangi para prajurit bernama Waller City yang mengundang Gregory and the Gang ke kotanya karena butuh bantuan. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, ternyata di sana mereka ditugaskan membunuh seorang penyihir bernama Urak yang dapat berubah menjadi beruang besar. Urak yang sudah memakan banyak korban jiwa berhasil ditangkap prajurit Waller City, tapi jeruji penjara tidak akan kuat menahannya lebih lama lagi. Gregory pun akan melawan Urak sendirian tanpa bantuan Tom maupun prajurit yang lain. Selain karena mengikuti undang-undang kehormatan kuno, Gregory juga tidak mau membagi bayarannya dengan Tom. Greg, ingat umur, Greg. Tak lama kemudian kerangkeng pun terbuka dan Gregory langsung melemparkan serbuk perak agar wujud Urak kembali normal. Lalu pertarungan pun dimulai. Karena Urak berubah kembali menjadi beruang, Gregory yang terdesak pun akhirnya minta bantuannya Tom. Nggak dari tadi kan. Dengan melemparkan serbuk perak, Urak pun berubah menjadi manusia lagi. Setelah dirantai, dikurung dan dilumuri oli, Gregory menyuruh Tom untuk membakarnya. Tapi karena teringat omongan Alice tentang penyihir yang nggak semuanya jahat, Tom pun jadi nggak tega dan akhirnya Gregory lah yang membakar Urak. I'm not like you. I can't do this. Karena kejadian tersebut terjadi pertikaian di antara mereka dan Tom meninggalkan gurunya. Tapi Gregory nggak ngurus, nggak peduli karena yang dia butuhkan hanyalah murid yang tegas dan berani untuk membunuh penyihir. Sementara di Gunung Pendle, pasukan-pasukan elit Malkin mulai berdatangan, kecuali Urak yang sudah dibunuh oleh Gregory. My brave warlock, Virahadra, King of Sword. My queen. Sir. Di malam itu, Alice datang menemui Tom yang sedang menggalau di sudut kota. Alice pun memberitahu tentang buku mantra tua di mana cahaya biru yang muncul ketika mereka bersentuhan bisa disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama karena sekedar ada debu di jari penyihir, atau bisa jadi yang kedua mereka ditakdirkan untuk bersama. Alice juga memberitahu Tom tentang Gregory yang ternyata dulu pernah mencintai seorang penyihir di masa mudanya. Suruh ngobrol-ngobrol tiba-tiba seluli mereka berdua ya kan. Lalu Tom kembali mendapatkan penglihatan di mana Gregory akan dikalahkan dan Mother Malkin akhirnya menghancurkan dunia jika tidak segera dilawan. I have to go back, Tom. Setelah penglihatan itu, Tom pun langsung menemui Gregory yang ternyata berada di dekat kuburan istrinya. Seperti yang sudah kalian duga lur, Gregory mengatakan jika dia pernah mencintai seorang penyihir yang ternyata adalah musuhnya sendiri, yaitu Mother Malkin. Malkin yang awalnya penyihir baik berubah menjadi penyihir mematikan dan muncul kebencian yang mendalam ketika mengetahui Gregory telah menikah. Dan istrinya Rebecca langsung dibunuh dengan sangat kejam. Meskipun begitu, Gregory tidak membalas dengan membunuh Malkin, melainkan menipunya dengan mengatakan jika Gregory masih mencintainya. Sampai akhirnya Malkin disegel di bawah tanah karena Gregory nggak tega jika harus membunuhnya. Padahal sebenarnya bisa aja dibunuh saat itu juga. Gregory pun mengingatkan Tom agar tidak mengulangi kesalahannya dengan cara membunuh penyihir apapun tanpa pikir panjang dan tanpa belas kasihan. Padahal baru aja jatuh cinta sama Alice ya kan si Tom. You see, we kill it. Do not make the same mistake. That's why I've been so hard on you, Tom.
Saat perjalanan dilanjutkan, mereka bertemu dengan tas yang berusaha memperingatkan adanya bahaya. Lalu tiba-tiba terjadi gempa dan muncul makhluk bawah tanah bernama Bogart. Dengan badan yang super jumbo, penciuman yang sangat tajam, namun kedua matanya buta. Gregory tidak mau melawannya karena Bogart sangat beringas dan hanya menghabis-habiskan waktu serta energinya. Mereka semua pun segera kabur, tapi tas sempat terkena serangan. Sedangkan Gregory dan Tom masuk ke sebuah gua yang ternyata ujungnya berada di pinggir tebing tinggi. Karena Bogart masih terus berusaha menyerang, mau nggak mau mereka pun terjun ke dalam air. Dan untungnya ada getek di sana untuk numpang ke daratan. Baru mau kabur, Bogart lompat dari atas tebing dong. Dan yang terjadi, tanpa disangka-sangka Tom berhasil membunuh Bogart. Tapi ketika masih duduk ngos-ngosan, Tom didatangi emaknya Alice yaitu Bonnie yang menodongnya dengan pedang. Karena Gregory pasti membunuh semua penyihir dan tidak ingin anaknya semakin jatuh hati dengan Tom, Bonnie pun akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba liontin pemberian ibunya Mem menyala dan menyalurkan api. It belongs to my queen. How did you get it? Setelah itu Tom kembali menemui Gregory dan Gregory mengucapkan selamat karena Tom berhasil membunuh Bogart yang cukup susah untuk dilawan. Tom pun menanyakan soal liontin pemberian ibunya yang tadi berhasil mengusir Bonnie dan Gregory hanya tertawa melihatnya. Karena ternyata liontin tersebut bernama Batu Umbran yang telah dirampas dari Melkin oleh seorang penyihir yang dulu berjuang bersama Gregory. Batu itu adalah jimat penyihir paling suci yang mampu menambah kekuatan mereka. Maka dari itu Melkin yang kehilangan jimatnya akhirnya melemah dan dapat disegel oleh Gregory. Itu artinya penyihir yang mencolong jimat tersebut adalah Mem, ibu dari Tom. Dan of course Tom juga seorang penyihir ya kan. Itulah kenapa dia memiliki kekuatan penglihatan yang berasal dari keturunan penyihirnya. Alih-alih menyerah karena akan memburu kaumnya sendiri, semangat Tom malah semakin meluap-luap untuk melawan Mother Melkin, sang ratu penyihir jahat. Come on, we have a job to do. Di kastil penyihir, Melkin sudah mengetahui batu umbran yang dimiliki oleh Tom dan memaksa Alice untuk merampas batu tersebut, meskipun Melkin tahu jika mereka saling mencintai. Setelah itu Melkin akhirnya memulai penyerangannya yang pertama dengan mengirim para bawahannya ke Wallet City. Para penduduk pun lari berhamburan dan pasukan keamanan kota sama sekali bukan tandingan mereka. Tapi terlihat Mem yang juga berada di sana. Dia membantu keluarganya kabur dan berhasil membunuh Strix dengan kekuatan telekinesisnya. Melkin yang tahu Mem ada di sana, langsung gak pakai lama menyerangnya karena dia lebih membela manusia daripada kaumnya sendiri. Dan naasnya Mem pun akhirnya terbunuh. You are a slave to darkness, Mother Melkin. Di kejauhan, dengan instingnya Tas mengetahui ada sesuatu yang gak beres di kota. Gregory pun memutuskan pergi ke sana bersama Tas dan meminta Tom tetap berada di bukit. Tak lama kemudian, Alice pun datang menemui Tom. Dia langsung menciumnya dan meminta Tom kabur berdua bersamanya. Tapi tiba-tiba Gregory melempar tali lasso dari jauh dan membuat Alice terikat. Gak pakai babi ibu, Gregory berniat membakar Alice saat itu juga. Tapi Tom yang begitu mencintai Alice langsung meloloskannya dan ternyata tanpa disadari batu umbran telah dirampas oleh Alice. Mengetahui itu, Tom pun kabur mengejar Alice ke dalam hutan, tapi Radu dan prajurit pembunuhnya menyerang secara tiba-tiba. Sayangnya Tom dan Tas jatuh ke dalam jurang, sedangkan Gregory akhirnya ditangkap oleh Radu sesuai permintaan Melkin untuk membawanya hidup-hidup. Meskipun jatuh ke dalam jurang, tapi ternyata Tom masih sehat walafiat karena tertahan banyak daun pepohonan. Dia kembali mendapatkan penglihatan tentang ibunya yang diserang oleh Melkin. Dan setelah itu Tom ditemui olehnya dalam bentuk roh. Mem mengatakan jika dia sudah meninggal karena dibunuh oleh Melkin dan meminta Tom mengambil batu umbrannya kembali untuk mengalahkan Melkin. Karena Tom adalah anak ketujuh dari generasi ketujuh,
setuju, sekaligus seorang putra dari penyihir yang bisa menggunakan batu tersebut. Tom pun kembali bangkit dan menolong Tas yang ajaibnya juga masih selamat dari serangan tadi. Dengan memegang senjata terkuat yaitu tongkat Rowan, Tom akan segera menyerang kastil penyihir dan menyelamatkan Gregory bersama dengan Tas. You don't die easy, do you? Di dalam kastil, Gregory yang sudah disiksa dibawa menghadap Melkin, sedangkan Ellie sangat terpukul mengetahui kabar kekasihnya Tom yang telah tewas. Ketika batu umbran berhasil didapatkannya kembali, Melkin pun menjadi lebih kuat dan dapat menghipnotis Gregory dengan mudahnya. Di kesempatan itu, Melkin berniat akan membuat Gregory menjadi pengikutnya, tapi tiba-tiba Loh, langsung Melkin berubah menjadi naga dan mengejar Alice ya kan? Sebagai ibunya, Bonnie yang telah berjanji melindungi anaknya akhirnya menyerang Melkin. Di lain sisi, Gregory yang masih hidup akan berduel dengan Radu. Don't kill her, please. Sayangnya Alice menjatuhkan kalung umbran dan dikepung oleh pasukan penyihir. Tapi untungnya Tom dan Tas datang di waktu yang tepat, lalu melawan musuh-musuh yang mengejar Alice. Sampai akhirnya Tom terkena beberapa sabetan dari si Cheetah Sarakin. Lalu dia menemukan kalung umbran yang ternyata bisa membuat kekuatan tongkat Rowan menjadi jauh-jauh lebih kuat. Dan yang terjadi, di saat yang sama, Melkin masih terus bertarung dengan Bonnie dalam bentuk naga. Terlihat pertarungan mereka yang sangat sengit di bawah terangnya cahaya Blood Moon. Sampai akhirnya betapa terpukulnya Alice melihat ibunya yang sudah meninggal. Meskipun memenangkan duel, tapi Melkin yang sudah terluka parah semakin melemah dan masuk ke dalam kastil. Gregory pun akan mengikutinya sendirian dan melarang Tom ikut masuk. Di dalam sana Melkin bertanya apakah Gregory masih mencintainya. Dan Gregory pun menjawab jika dulu dia memang mencintai Melkin. Namun perasaan itu sudah lama hilang bersamaan dengan kebenciannya kepada Melkin. Lalu Gregory mengeluarkan pisaunya, tapi dia masih tetap gak tega membunuhnya. Dan rasa ibanya itulah akhirnya dimanfaatkan Melkin untuk membunuh Gregory. Tapi yang terjadi, setelah kemenangan tersebut, Tom akhirnya diangkat menjadi Satria The Falcons dengan cara mengecap tanda The Falcons di tangannya menggunakan tongkat Rowan. Mysterium. Keesokan paginya Alice datang menemui Tom dan harus merelakannya pergi menjadi Satria Pemburu Sihir. Meskipun Tom akhirnya meninggalkan Alice, tapi mereka berdua tetap saling mencintai. Dan Alice yakin suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Lu so sweetnya. Alih-alih Tom akan melanjutkan petualangannya, ternyata Gregory memberikan tongkat Rowan seluruh rumahnya dan juga tas yang akan membantunya. Gregory pun akhirnya pergi mengembara sendirian dengan kudanya. Dan di saat yang sama terdengar suara lonceng darurat dari kejauhan. Itu artinya sekarang Tom akan menggantikan peran Gregory melindungi umat manusia. Dan tugas pertama sebagai Satria Pemburu Sihir The Falcons baru saja akan dimulai. This is your home now. I trust you will take care of it. Perhaps I was not clear. 'Tis I who ride. Ha! Use them in your own way. Live your own life. Buyar, ada nggak ya yang jual naga kayak gitu? Mau aku satu lur beneran.
Aku nonton film ini inget sama film Maleficent lur. Genrenya fantasi dan perangnya sama-sama berawal dari masalah percintaan. Cuma gara-gara cemburu akhirnya perang dong. Dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Biang keroknya ini sebenarnya Gregory lur. Udah jelas-jelas punya istri malah main api sama Melkin. Dibunuh lah istrinya ya kan. Coba kalau di film ini nggak ada Gregory, fix durasinya paling cuma 10 menit aja. Isinya cuma Tom ngangon kambing kayak Harvest Moon. Ya wes gitu dulu lur. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan seno untuk menyakiti hati orang lain. Baca yes untuk link subscribe di bawah ini. Selamat puasa lur. Assalamualaikum.